Seri pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Nailia Nikmah. Kali ini memasuki sesi kedua dalam bab diksi. Dalam episode sebelumnya, kita sudah mempelajari 3 poin utama dalam bab diksi. Kali ini kita melanjutkan bagian terakhir dari pembahasan diksi. Bagian terakhir itu saya beri judul pembentukan kata. Nah, pembahasan dalam pembentukan kata ini terkait dengan beberapa kesalahan dalam pembentukan kata. Kesalahan pertama yaitu penanggalan awalan me. Penanggalan awalan me di sini adalah penghilangan awalan me dalam bentukan kata yang terdapat di dalam kalimat pernyataan biasa. Contoh, Presiden resmikan gedung MPR yang baru. Resmikan. Kata ini mengalami penanggalan awalan me. Seharusnya meresmikan. Apa bedanya meresmikan dengan resmikan? Sebagai bantuan, saya akan sebutkan beberapa kata dengan bentuk yang sama. Bawakan, tutupkan, bukakan, simpankan. Apa maknanya? Ya, tepat sekali. Kata-kata yang saya sebutkan tadi bermakna instruksi atau perintah. Nah, sehingga pada kalimat yang pertama tadi saya sebutkan, lebih tepat jika kita letakkan awalan me di sana. Jadi awalan me-nya harus tetap ada. Kalau kita hilangkan awalan me-nya, maka dia akan menjadi kalimat perintah atau instruksi. Padahal kalimat kita tadi tidak bermaksud memerintahkan atau menginstruksikan, bukan? Baiklah. Harusnya kalimatnya berbunyi, Presiden meresmikan gedung MPR yang baru. Kesalahan yang kedua yaitu penanggalan awalan ber. Ini mirip dengan kesalahan yang pertama, yaitu awalan ber yang seharusnya ada dihilangkan. Contoh, sampai jumpa lagi. Seharusnya sampai berjumpa lagi. Di masa pandemi, sebaiknya kita tidak usah salaman. Seharusnya bersalaman. Ada awalan ber di situ. Bagaimana teman-teman? Bisa dimengerti? Baiklah, saya akan lanjutkan pada kesalahan yang berikutnya. Kesalahan yang ketiga dan keempat ini saya gabung, yaitu peluluhan bunyi C dan bunyi S, K, P, dan T yang tidak luluh. Nah, yang dimaksud dengan peluluhan di sini adalah kata dasar dengan huruf pertama bunyi yang saya sebutkan tadi. Apabila bunyi C, kata dasar tersebut mendapat awalan me, maka katanya berubah menjadi luluh bunyinya. Misalnya, sapu. Ada huruf S di depan. Ketika mendapat awalan me, S-nya luluh menjadi menyapu, bukan mensapu. Nah, itu untuk bunyi S. Begitu juga dengan K, P, dan T. Yang benar adalah luluh. Kejar, dapat awalan me, mengejar. Tarik, menarik. Pukul, menjadi memukul. Jadi bunyi S, K, P, T, luluh. Sebaliknya, bunyi C itu tidak boleh luluh. Sehingga kalau bunyi C diluluhkan, itu salah. Cuci, seharusnya mencuci ketika mendapat awalan me.
Curi akan menjadi mencuri. Cubit, mencubit. Cinta, mencintai. Jadi bukan menyintai. Dan bukan menyubit, bukan menyuri. Menyatat juga salah, mencatat. Bagaimana? Sudah bisa dimengerti? Baik. Sekarang saya akan berikan satu pertanyaan. Yang benar, mencontek atau menyontek? Bingung? Cara menjawabnya adalah kita pastikan dulu kata dasarnya apa. Kemudian apabila kata dasar itu dimulai dengan huruf atau bunyi S, maka dia luluh menjadi menyontek. Tapi apabila kata dasarnya diawali bunyi C, maka dia mencontek. PR. Cari kata dasar contek atau sontek. Nanti jawabannya tolong beritahu saya di kolom komentar ya. Baiklah, kita lanjutkan kesalahan berikut. Kesalahan berikut adalah awalan ke yang keliru. Apakah teman-teman pernah mendengar seperti ini? Maaf ya, aku buru-buru, jadi kebawa bukumu. Saya tidak melihat, jadinya keinjak kakimu. Tadi malam saya begadang, akhirnya ketiduran saat kuliah. Keinjak, kebawa, ketiduran, kepukul. Apa maknanya? Betul, tidak sengaja. Awalan ke dengan makna tidak sengaja itu tidak ada dalam bahasa Indonesia atau bukan bagian dari ejaan bahasa Indonesia. Tidak sengaja dalam bahasa Indonesia diwujudkan atau dengan bentuk, dengan cara diberi awalan. Ya, tepat sekali. Awalan ter. Jadi bukan keinjak, melainkan terinjak, terbawa, terpukul, tertidur. Mudah-mudahan teman-teman selalu ingat ini ya. Berikutnya kesalahan yang sering juga kita temukan adalah penyengawan kata dasar. Contoh, ngopi, ngojek, nyontek, nyubit, nyuri, nyari, nyuci. Nah, itu penyengawan kata dasar dengan makna kata kerja di situ, melakukan sesuatu. Nah, padahal itu tidak ada dalam bahasa Indonesia. Seharusnya apa? Mengopi, mengojek, mencatat, mencari, mencuri. Ya, silahkan teman-teman lanjutkan. Jika teman-teman mempunyai atau menemukan kasus yang serupa, saya harap teman-teman mau menulis di kolom komentar ya. Berikutnya, yang juga sering salah adalah penulisan kata depan di dan ke. Ini sering tertukar dengan awalan. Kata depan tidak sama dengan awalan. Awalan adalah salah satu dari imbuhan. Ketika di dan ke posisinya sebagai awalan, maka menulisnya dirangkai atau digabung. Contoh, dipinjam, dibawa. Di pada dua kata yang saya sebutkan tadi, posisinya adalah awalan. Sehingga dia ditulis serangkai atau tidak terpisah atau tidak dipisah. Nah, ketika dia posisinya sebagai kata depan, penulisannya dipisah. Contoh, di rumah, di kampus, di pasar. Cara penulisannya di spasi rumah, di spasi kampus, di spasi pasar. Mudah-mudahan ingat ya. Ini sangat penting ketika teman-teman menulis, terutama di dalam tulisan atau jenis karangan ilmiah.
Kesalahan berikutnya yang sering kita temukan akan saya jelaskan langsung juga keduanya ini, yaitu bentuk jamak dan pemborosan kata. Saya akan mencoba memakai ini. Saya yakin teman-teman jago bahasa asing, bahasa Inggris terutama. Dalam bahasa Inggris ini pen. Kalau seperti ini, pants. Betul, ada S di belakangnya. Itu bentuk jamak dalam bahasa Inggris. Anehnya, saat ini ada sebagian orang yang menggunakan bentuk jamak dalam bahasa Inggris tadi ke bahasa Indonesia. Halo teman, ada S di belakang N. Yang tertawa pasti yang pernah menuliskannya. Baiklah. Dalam bahasa Indonesia ada beberapa cara untuk menunjukkan bentuk jamak. Pertama, dengan mengulang kata tersebut atau dengan bentuk kata ulang. Pulpen, pulpen. Meja, meja. Anak-anak. Dosen, dosen. Dokter, dokter. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan menyebutkan jumlahnya. 2 pulpen. 5 mobil. 7 dosen. 10 dokter. Atau kita juga bisa menggunakan kata yang menunjukkan banyak di depannya, yaitu bisa menggunakan kata banyak, beberapa, para. Contoh, banyak guru, para mahasiswa, beberapa dosen. Nah, itu sudah menunjukkan jamak juga dalam bahasa Indonesia. Kaitannya dengan dengan pemborosan kata, jangan gunakan bentuk jamak beberapa macam tadi dalam satu kesempatan. Karena itu akan menjadi pemborosan kata. Contoh, banyak mahasiswa-mahasiswa sudah bosan kuliah daring. Banyak mahasiswa-mahasiswa. Ini pemborosan. Karena pengulangan kata mahasiswa itu sudah menunjukkan banyak. Apalagi misalnya kita tambah lagi, banyak para mahasiswa-mahasiswa. Wah, sangat boros. Dari hari ini kita mulai cermat, mulai teliti menggunakan pilihan kata dan bentukan kata seperti yang saya sebutkan tadi. Masih ada sebenarnya beberapa kesalahan pembentukan kata. Saya ingin teman-teman mempelajari sendiri. Kemudian jika ada yang belum dipahami, boleh bertanya di kolom komentar. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.